Shalom, karena kemurahan dan anugerah Tuhan, kita dipertemukan dengan renungan suara gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan terima kasih Engkau mengizinkan kami dan menganugerahkan kepada kami hari yang baru. Dan kami percaya hari ini hidup kami ada dalam tangan kuasa Tuhan. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar dan siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah seorang hamba. Dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Kita adalah hamba Tuhan yang juga bisa mengalami seperti yang Tuhan alami. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan hati, menyiapkan hidup kita, dan menyerahkannya kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar, kita harus menyadari kalau dunia itu membenci kita, jangan heran. Karena memang kita tidak berasal dari dunia ini. Memang tubuh, fisik kita hidup, makan, minum dari dunia ini. Tetapi secara roh, kita ini berasal dari Allah. Dan Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan memang kita harus berbeda dengan dunia ini. Jangan heran kalau dunia tidak suka, menolak, bahkan membenci kita. Kemudian yang kedua, kita harus sabar. Sabar terhadap penderitaan, sabar terhadap pergumulan. Jadi jangan takut terhadap penderitaan dan penganiayaan. Mungkin orang-orang yang tidak suka dengan kita itu memfitnah kita, bahkan mendatangkan kesukaran, mendatangkan penderitaan bagi kita. Jangan berputus asa, sabarlah dan serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Jangan berpikir untuk membalas, jangan berpikir untuk mencari cara mengadakan pembalasan, tapi serahkan kepada Tuhan, mintalah pembelaan dan kekuatan dari Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap bersuka cita. Karena kita ini menuruti firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bersuka cita. Kemudian juga kita yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan pasti memberikan kemampuan. Sehingga kita tetap berdiri sekalipun menghadapi banyak tantangan. Pergumulan, penganiayaan, penolakan, dibenci. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan menyertai kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, sadarilah bahwa kita ini tidak berasal dari dunia, tapi berasal dari Allah. Kemudian sabarlah dalam penderitaan, kesukaran, bahkan penganiayaan. Kemudian yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan menopang, Tuhan menyertai setiap langkah kaki kita, Tuhan melindungi dan Tuhan menjagai kita. Itu lebih penting. Daud pernah berkata, sekalipun berjalan dalam lembah kekalaman, tapi kalau ia bersama dengan Tuhan, itu akan menjadikan sukacita, kekuatan. Jangan heran kalau dunia menolak dan membenci kita, karena kita tidak berasal dari sana. Kita telah dipilih untuk menjadi para pelayan Tuhan, untuk turut, taat, dan setia kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau mengajar kami hari ini, bahwa kami harus menyadari bahwa kami tidak berasal dari dunia ini. Engkau telah memilih kami dan roh yang Kau berikan kepada kami itu berasal dari Allah, sehingga dunia membenci dan menolak kami. Dan kami harus bersabar ketika kami menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan, menghadapi orang-orang yang membenci, menolak, bahkan merencanakan perbuatan jahat kepada kami.
Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan penghiburan, sehingga kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami mengikuti firman Tuhan, kami mengikuti kehendak Tuhan, dan pada saatnya kami menerima kelepasan dari Tuhan, menerima pertolongan dari Tuhan. Engkau sudah berkata bahwa seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Kamilah hamba-hambamu Tuhan, yang melayani Tuhan, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan kami juga rindu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, membagikan kasih Kristus kepada dunia yang gelap ini, kepada dunia yang jahat ini. Jadikanlah kami anak-anak terang, jadikanlah kami anak-anak kasih yang memiliki kasih yang tulus, ikhlas, melakukan kebaikan bagi banyak orang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, sungguh indah kami nikmati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.